Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya, Eko Ramawanto, di mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat risetnya. Oke. Kemudian, stage basis pada sebuah riset. Pertama adalah problem identification. Kemudian ada formula of hypothesis. Kemudian juga ada examine of hypothesis dan analisis. Oke, saya jelaskan dulu misalkan problem identification. Berarti mengidentifikasi dari masalah. Ketika ada masalah di dalam lingkungan sekitar kita, kita rumuskan dulu. Pastinya masalah itu kan banyak. Misalkan ada 10 masalah. Nah, kita ingin merumuskan misalkan berapa yang ingin kita selesaikan. Dari 10 masalah tadi, kita misalkan ingin menyelesaikan 3. Berarti ya sudah, kita selesaikan 3 masalah tadi. Kemudian, kita formulasikan, kita hipotesis, kemudian kita analisa apa sih yang menjadi masalah tersebut, kemudian bagaimana sih cara memberikan solusinya. Nah, di sini dari examine of the hypothesis and analysis. Berarti setelah kita menganalisa, kemudian kita memberikan rujukan atau solusi bagaimana sih masalah itu dapat kita selesaikan. Oke, kemudian setelah sudah ada solusinya, baru nanti kita simpulkan dari solusi yang kita sudah buat itu apakah berhasil atau tidak. Memang kadang kita kan dari masalah kita memberikan solusi, tapi ternyata solusi yang kita berikan juga belum tentu bagus ya, belum tentu semua solusi yang kita berikan kan bagus ya. Nah, kita bisa tulis di conclusion. Jadi sekali lagi dari pertemuan sebelumnya kan tidak boleh bohong ya, tetapi boleh salah dalam menentukan hipotesis. Jadi misalkan kita menentukan problem, kemudian kita memberikan solusi, ternyata solusinya juga masih kurang tepat atau masih belum akurasinya belum tinggi lah dan seterusnya. Yang penting kita tidak boleh bohong, itu intinya di situ. Nah, nanti tinggal ditulis di kesimpulan. Nah, kemudian di sini ada research phase versus final project. Nah, di sini ada research phase-nya adalah problem identification, ada hipotesis dari formulate, kemudian hipotesis dari examine and result analysis, kemudian ada conclusion. Nah, di final project itu hanya introduction atau introducing, kemudian ada background, formulating of problem, research goal, benefit of research. Di poin kedua ada basic theory, di poin ketiga ada research methodology, kemudian ada poin empatnya adalah research analysis and discussion, kemudian ada conclusion and suggestion. Nah, ini perbedaan antara research phase dan final project. Nah, biasanya kita membuatnya adalah di final project karena biasanya kita digunakan untuk membuat sebuah laporan di tugas akhir ya. Nah, di sini ada computing research stage. Yang pertama basic stage, kemudian yang kedua alternative stage. Salah jika dikatakan misalkan bila bisa jadi tidak optimal akurasinya dari 60% tadi, atau mungkin 90% akurasinya, itu riset beneran atau riset bohong nih, nah dan seterusnya ya. Nah, kita bisa menganalisis dari basic stage. Misalkan find the problem, kemudian related dengan referensinya atau reference. Kemudian memahami dan menyeleksi computing approach, misalkan dari teorinya, model, konsep, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian mengimplementasikan computing approach untuk menyelesaikan sebuah problem atau masalah. Kemudian measurement atau measuring the effectiveness, bisa menggunakan measuring itu berarti mengukur ya, bisa lebih murah, bisa lebih apapun itu ya, berarti lebih cepat dan seterusnya ya. Nah, kita ukur dari segi ukuran tadi, lebih cepatkah, lebih baikkah, lebih tinggikah, lebih rendahkah dan seterusnya itu kita bisa ukur dari apa? Dari alat ukurnya yang sesuaikan dengan aplikasi yang digunakan. Nah, di sini ada alternatif phase. Pertama adalah menyeleksi computing approach dari tadi ya, teori, model, konsep. Nah, resource-nya misalkan dari sebuah buku dasarnya ya. Kemudian memahami state of the art atau kita sebut sebagai SOTA, SOTA ya. Dan research challenge dari setiap research yang telah diterapkan. Misalkan
kita sudah mencari di jurnal-jurnal, baik itu jurnal nasional atau jurnal internasional yang sudah dipublikasikan. Kenapa kok yang sudah dipublikasikan? Karena jurnal yang sudah dipublikasikan tadi itu merujuk pada sebuah jurnal tersebut merujuk pada sebuah aplikasi yang dibuat atau riset yang telah dibuat, kemudian sudah direview oleh beberapa reviewer yang sudah diuji, kemudian baru diterbitkan. Kemudian yang ketiga, choose the research problem based on the state of the art. Berarti memilih problem risetnya dari state of the art yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita mengolah kembali. And research challenge tadi. Kemudian implement computing approach to the problem we choose. Berarti mengimplementasikan computing approach dari problem yang sudah kita pilih. Kan tadi problem banyak. Nah, tinggal kita memilih nih ada berapa problem yang akan kita selesaikan. Berarti yang kita choose tadi atau kita pilih tadi. Setelah itu, measuring its effectiveness. Berarti diukur seberapa sih efektifnya, seberapa murahkah, seberapa baguskah, seberapa tinggi akurasinya, dan seterusnya. Nah, di dalam tahapan penelitian computing, pertama, menentukan bidang dan topik penelitian. Kemudian yang kedua, menentukan masalah dari penelitian tersebut. Kemudian ketiga, pahami metode yang ada untuk memecahkan masalah penelitian. Kemudian keempat, pilih metode dan lakukan perbaikan metode. Kelima, evaluasi perbaikan metode tersebut. Nah, dari sini tahapan-tahapan di sini berarti pertama kali adalah menentukan bidang dan topik penelitian. Itu berarti saya ingin topiknya apa dulu. Nah, kalau sudah ketemu topiknya, baru mencari masalah. Mencari masalah itu bukan kita di ruang terbuka, kita mukul orang kemudian cari masalah seperti itu, bukan ya. Nah, mencari masalah di sini adalah mencari masalah apa sih yang ada di topik riset yang tadi saya pilih, misalkan seperti itu. Oh, misalkan nih, ada yang suka kriptografi, berarti masalah di kriptografi apa sih? Oh, ternyata keamanan data nih. Data tidak aman ketika pengiriman dan seterusnya. Oh, berarti saya perlu security, misalkan. Atau mungkin di pengolahan citra digital atau citra digital lanjut, misalkan. Nah, itu berarti, oh, ada apa sih dengan citra? Kenapa kok harus di image processing? Misalkan ada di proses gambarnya. Ada apa sih? Oh, ternyata misalkan nih, gambar itu bisa diaku gambar saya misalkan, padahal itu bukan gambar saya. Nah, itu hak cipta, perlindungan hak cipta berarti ya. Nah, berarti nanti diolah dan seterusnya. Itu masalah-masalah yang ada, baru nanti diangkat kemudian diberikan solusinya. Nah, setelah menentukan masalah, pahami metode yang ada untuk memecahkan masalah tadi. Nah, setelah ada masalah tadi, kita tentukan nih, ada enggak sih memecahkan masalahnya dengan apa sih? Oh, saya menggunakan metode watermarking, oh, steganografi, saya menggunakan data mining, menggunakan apapun itu. Terus habis itu setelah ketemu metodenya, kita cari algoritmanya. Oh, misalkan kalau data mining, misalkan saya pakai neural network misalkan atau apa. Kemudian kalau kriptografi saya pakai misalkan algoritma DES atau AES dan seterusnya. Atau mungkin kalau kita menggunakan watermarking misalkan perlu menggunakan algoritma DCT, DWT, SVD dan seterusnya. Nah, di sini kita pahami metode yang akan digunakan untuk memecahkan, kemudian menentukan algoritmanya tadi. Nah, kemudian pilih metode dan lakukan perbaikan metode. Nah, tadi yang saya maksud. Setelah ketemu metodenya, kemudian lakukan perbaikan metode. Misalkan nih, oh, algoritmanya satu masih kurang bagus nih, saya tambahkan satu lagi untuk meningkatkan tingkat akurasinya, atau meningkatkan tingkat keamanannya, atau meningkatkan yang lainnya. Nah, setelah ditingkatkan, dievaluasi perbaikan metode tadi. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Kadang kan tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Misalkan kita ingin meningkatkan, malah ternyata sudah digabungkan algoritmanya, malah akurasinya turun, atau mungkin tingkat keamanannya menjadi lemah dan seterusnya. Atau mungkin malah bikin lama atau mungkin tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Nah, itu akan kita evaluasi di tahap ke-5 tadi. Oke, bidang penelitian. Contoh misalkan ada computing topik, misalkan ada software engineering, data mining, image processing, information retrieval, networking, human computer interaction, soft computing, dan lain sebagainya. Nah, contoh nih misalkan di data mining ada estimasi, algoritmanya berarti bisa menggunakan neural network, multiple linear regression, dan seterusnya. Kemudian yang kedua prediction atau prediksi ya. Bisa menggunakan NN, multiple linear regression, kemudian ada SVM, dan seterusnya. Kemudian, poin ketiga, klasifikasi atau classification. Itu ada chart, ada KNN, ada ID3, ada C45,
C4.5, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada pengelompokan atau clustering, misalkan K-means, fuzzy logic, fuzzy K-means, SOM, kemudian K-medoids, dan seterusnya. Kemudian yang poin 5, association atau asosiasi, berarti bisa menggunakan FP Crude, a priori, dan lain sebagainya. Itu kalau kita menggunakan, kita memilih masalahnya ada di dalam data mining. Oke, selanjutnya ada metode soft computing, yaitu antara lain fuzzy logic, fuzzy inference, kemudian neural network, kemudian ada neurofuzzy, ada genetic algorithm. Oke, di sini ada metode image processing, ada image restoration, ada image compression, ada biometric, terus ada real application. Nah, kemudian metode berikutnya lagi ada software engineering. Ya, ada misalkan software process improvement, software quality and prediction, ada service oriented architecture, kemudian ada autonomic computing, ada soft computing and its application in the software engineering, dan seterusnya. Nah, tinggal kalian pingin milih yang mana nih? Nah, setelah itu kita baru menentukan state of the art atau kita sebut sebagai SOTA. Nah, di sini pencapaian tertinggi dari sebuah pengembangan yang dapat berbentuk perangkat atau produk, teknik atau cara, atau sains yang dicapai pada waktu tertentu. SOTA juga dapat berarti ukuran tingkat pengembangan dalam bentuk sebuah perangkat atau produk, prosedur, kemudian proses, kemudian teknik atau cara, ataupun sains. Nah, yang di sini yang dapat dicapai pada waktu tertentu sebagai sebuah hasil dari penerapan metodologi-metodologi yang ada. Nah, di sini misalkan untuk mendukung SOTA, referensi jurnal ataupun publikasi ilmiah lainnya diwajibkan paling lama sampai dengan 5 tahun ke belakang. Nah, pada jenjang S1 ini, SOTA dapat saja diperoleh baik dari jurnal, laporan penelitian, buku tugas akhir, buku ilmiah, laporan proyek, dan seterusnya. Nah, tapi disarankan ketika kita membuat SOTA, paling tidak minimal adalah jurnal nasional dengan cakupannya adalah minimal atau paling lama 5 tahun ke belakang. Misalkan kalau sekarang tahun 2022 berarti ya 5 tahun ke belakang, yaitu kurang lebih adalah tahun 2017 misalkan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, state of the art, the highest level of development as a device, technique of scientific field, achieved at the particular time. Nah, di sini penjelasan-penjelasan terkait dengan state of the art. Oke, saya next lagi. Ini juga penjelasan tentang state of the art. Nah, di sini tugas menentukan bidang penelitian itu adalah pertama, analisis kembali berbagai mata kuliah yang telah diajarkan, kemudian paper dan buku yang telah dibaca. Yang pertama itu. Kemudian kedua, tentukan bidang atau subbidang, bisa field atau subfield, penelitian yang paling diminati. Kan tidak semua orang suka mata kuliah tertentu ya. Jadi misalkan ada yang suka kriptografi, silahkan ke kripto. Yang suka data mining, silahkan ke data mining. Yang suka ke software engineering, silahkan ke software engineering. Yang suka ke pengolahan citra digital lanjut atau image processing, silahkan ke arah situ juga. Boleh, silahkan. Jadi, silahkan boleh menentukan bidang penelitian sesuai dengan minat dan bakat atau keinginan yang diminati. Jadi, jangan sampai menentukan topik yang tidak diminati oleh yang lainnya. Gitu ya. Oke, tugas menentukan topik penelitiannya yang pertama adalah tentukan topik penelitian dari bidang penelitiannya, kemudian yang kedua adalah studi literatur tentang topik tersebut, kemudian membuat kerangka pikir atau kerangka pemikiran dan rangkuman topik penelitian secara mendetail. Nah, kira-kira itu gambarannya. Tidak disebut riset bila apa? Design, building, or machine. Jadi mendesain bangunan atau mesin, atau mendesain sistem, atau mendevelop dari sistem tanpa ada proses dari problem identified. Yang lainnya ada merencanakan bisnis strategi, itu juga bukan riset. Ini menurut dari Ronnie Contor tahun 2008. Nah, kira-kira itu penjelasan untuk pertemuan kita kali ini di pertemuan 3. Nanti silahkan bisa sharing-sharing, misalkan kalau nanti akan di mata kuliah metodologi penelitian itu akan membuat sebuah topik riset di mana nanti bisa dibuat dalam bentuk bab 1 sampai bab 3, syukur-syukur bisa ada codingnya juga supaya nanti kalian bisa harapannya adalah di semester 7 atau di semester berikutnya itu sudah bisa untuk digunakan sebagai topik TA atau skripsi kalian masing-masing. Oke, dari saya cukup sekian dulu.
Jika nanti ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Thanks for watching.